Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Anwar Mutakin. Saya kuliah di Universitas Islam Nusantara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ataupun menjawab dari tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Ya, mungkin langsung saja, yaitu yang pertama soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Lalu hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen, yaitu yang pertama perencanaan. Apa itu perencanaan? Yaitu menentukan sasaran dan standar-standar, lalu membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan. Lalu yang kedua itu pengorganisasian, yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, yaitu membuat jalur wewenang dan komunikasi, serta mengordinasikan pekerjaan bawahan. Lalu yang ketiga yaitu penyusunan staf, menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, lalu mengevaluasi prestasi, lalu memberikan konseling kepada karyawan, lalu melatih dan mengembangkan karyawan. Yaitu kepemimpinan, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan. Lalu pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi. Lalu memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini. Melakukan koreksi jika dibuat. Soal kedua yaitu berikan contoh bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat dimanfaatkan oleh semua manajer. Itu yang pertama itu melakukan analisis pekerjaan, menentukan pekerjaan di setiap karyawan, lalu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan, lalu memilih calon karyawan, lalu mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru, lalu mengatur upah dan gaji seperti memberikan kompensasi kepada karyawan, lalu memberikan insentif dan keuntungan, lalu berkomunikasi seperti mewawancarai, memberikan konseling, dan memberikan disiplin. Lalu melatih dan mengembangkan para manajer tentunya. Lalu membangun komitmen karyawan. Lalu soal yang ketiga yaitu bagaimana cara Anda melakukan analisis pekerjaan. Tentunya yang pertama yaitu menentukan pengguna hasil informasi analisis pekerjaan, yang artinya penganalisis harus tahu informasi ini nantinya untuk siapa, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang dikumpulkan dan metode pengumpulan datanya. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi. Hal ini seperti data bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Lalu yang ketiga, menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Artinya penganalisis harus memilih beberapa muakal jabatan untuk dianalisis. Tujuannya untuk menghemat biaya dan efisiensi waktu. Lalu yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, seperti mengadakan analisis pekerjaan secara aktual, menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut hendaknya diverifikasikan oleh pekerja yang akan melakukan pekerjaan itu. Lalu yang keenam yaitu menyusun uraian dan spesifikasi pekerjaan.
Lalu yang ketujuh, tentunya meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Lalu soal yang keempat, soalnya itu, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawabannya ya atau tidak. Kalau menurut saya yaitu jawabannya tidak. Karena menurut saya kalau perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, perusahaan tidak akan berhasil. Deskripsi pekerjaan sangat penting karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja. Bagaimana orang itu melakukannya dan bagaimana kondisi kerjanya. Jadi sebuah perusahaan harus mempunyai rincian pekerjaan agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Deskripsi pekerjaan ataupun job desk tidak hanya efektif untuk karyawan. Calon karyawan juga membutuhkan penjelasan tentang suatu pekerjaan sebelum bergabung dengan perusahaan. Dengan begitu, mereka bisa menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan di perusahaan. Sedemikian pentingnya peran deskripsi pekerjaan. Itu seperti yang pertama, identifikasi pekerjaan dan judul yang sesuai. Tahapan pertama, menyusun detail pekerjaan adalah mengidentifikasi jenis pekerjaan dan memberikan judul yang sesuai. Judul dan detail pekerjaan harus merefleksikan pekerjaan tersebut secara akurat. Selain itu, pastikan juga bila detail pekerjaan juga merefleksikan standar dan kebudayaan di perusahaan, seperti sketsa rincian pekerjaan yang kemudian menjadi acuan dalam mengembangkan detail pekerjaan. Penjelasan yang rinci dan jelas akan bisa menarik minat orang untuk bergabung dengan perusahaan. Lalu yang kedua, ringkasan pekerjaan yang efektif. Setelah membuat ide utama atau garis besar rincian pekerjaan, lalu membuat ringkasan yang efektif, serta dapat memberikan gambaran umum tentang pekerjaan tersebut sehingga orang yang membaca bisa membayangkan seperti apa pekerjaan tersebut nantinya. Sebisa mungkin menggunakan kata kerja tindakan supaya ringkasan pekerjaan terlihat mudah dibaca. Lalu yang ketiga, kualifikasi pekerjaan. Pada ringkasan pekerjaan, jelaskan juga tentang kualifikasi, pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan. Apapun yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, seperti tingkat ijazah, level keahlian, dan sejenisnya, harus dijelaskan dengan rinci. Selain keahlian dan kualifikasi, serta harus menyertakan karakter tertentu yang dibutuhkan, seperti dapat bekerja dengan tim, dapat bekerja dengan sistem shift, komunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, tanggung jawab pekerjaan. Setiap karyawan akan dibebani dengan tanggung jawab pekerjaan. Selain menjelaskan kewajiban dan kualifikasi pekerjaan, mereka juga harus menjelaskan tanggung jawab pekerjaan dengan memberikan penjelasan tentang tanggung jawab pekerjaan, serta dapat meminimalisir pegawai yang tidak dapat mencapai target serta meminimalkan kegagalan perusahaan. Lalu yang kelima, kewajiban pegawai. Hal lain yang harus disertakan dalam ringkasan pekerjaan adalah kewajiban pegawai terhadap pekerjaan tersebut. Setiap pegawai dengan jabatan yang berbeda mempunyai kewajiban yang berbeda dan harus dijelaskan secara terperinci. Hal yang terpenting saat menyusun kewajiban pegawai, gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Hindari menggunakan kalimat yang panjang dan susah dimengerti karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang keenam, spesifikasi pekerjaan yang jelas. Spesifikasi pekerjaan menjelaskan tentang persyaratan khusus yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pegawai. Di dalam spesifikasi pekerjaan ini, berhak mendesain kemampuan apa saja yang dibutuhkan dan menguntungkan perusahaan. Tidak ada panutan khusus untuk menyusun spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tanpa ada patokan tertentu. Hal-hal lain yang dapat mereka sertakan dalam deskripsi pekerjaan adalah gaji dan hak-hak yang akan didapat oleh karyawan, seperti fasilitas perumahan, pensiun, asuransi, dan sebagainya. Selain itu, sertakan juga informasi kontak yang bisa dihubungi bila karyawan mempunyai pertanyaan seputar rincian pekerjaan.
Membuat rincian pekerjaan memang tidak bisa sembarangan. Hal ini karena menyangkut kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bila tidak dirinci dan efektif, performa perusahaan juga akan terpengaruh. Lalu soal yang kelima, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Itu proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi biasanya terdiri dari beberapa langkah atau tahapan. Itu yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan. Karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi yang lain. Mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan. Lalu yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan, job specification, sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya nanti tidak ditemui kekaburan-kekaburan yang mengganggu proses selanjutnya. Lalu yang ketiga, jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Ada dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. Lalu yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan, employer referral, walk-in, dan juga write-in. Depnaker Trans, perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Lalu yang kelima, memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. Mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerja yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Lalu yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika yang pertama, pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak memiliki oleh setiap orang. Yang kedua, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak teknik atau metode seleksi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Pemilihan suatu teknik atau metode sebagai prediktor dalam prosedur seleksi sangat tergantung pada ciri-ciri pekerjaan, validitas dan realitabilitas metode, persentase calon yang terseleksi, dan biaya penggunaan teknik tertentu. Beberapa teknik seleksi yang sering digunakan adalah formulir lamaran, data biografi, referensi, dan rekomendasi. Wawancara, tes kemampuan dan kepribadian, tes fisik, psikologis, dan tes simulasi pekerjaan dan assessment center. Lalu yang ketujuh, membuat penawaran kerja. Setelah proses seleksi dianggap cukup dan petugas rekrutmen sudah dapat menentukan kandidat yang terbaik untuk jabatan tertentu, maka selanjutnya perlu dipersiapkan penawaran kerja. Termasuk di sini adalah mempersiapkan perjanjian kerja atau yang disingkat KKB.
memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. Hal terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan untuk berjaga-jaga kalau kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal yang tak terduga. Lalu yang ke-8, mulai bekerja. Proses rekrutmen tidak berhenti begitu saja setelah kandidat menerima penawaran kerja. Pada saat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitor dan dinilai kinerjanya secara teratur, serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul setelah pegawai diterima bekerja. Lalu soal yang ke-6, untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak struktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Kalau menurut saya itu wartawan. Kenapa wartawan? Karena kadang wartawan melakukan wawancara yang bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan saja. Lalu soal ke-7, mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Coba jelaskan. Kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nyata, dealer mobil, maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai karena orientasi mereka adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kebenaran hanyalah milik Allah dan saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.